Halo semuanya, hari ini kita nggak akan cuma ngomongin cara nyuci baju biasa. Bukan, kita akan memulai sebuah misi penyelamatan yang sesungguhnya. Objeknya, sebuah kemeja bersejarah, penuh kenangan, yang kondisinya, wah udah terancam sama jamur dan noda kuning yang parah banget. Siap ikutin perjalanannya? Oke, kita mulai dari sini ya. Biar kalian paham kenapa ini penting banget. Ini bukan sekadar kain, tapi sebuah kenang-kenangan yang tak ternilai harganya. Hadiah dari sosok yang dihormati. Dan sekarang, memori berharga itu lagi sakit, terancam rusak selamanya. Jadi, ini bukan soal membersihkan noda, tapi menyelamatkan sebuah cerita. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa ini akhir dari cerita kemeja ini? Apa kita harus menyerah aja? Atau jangan-jangan ada sebuah cara, sebuah metode rahasia yang bisa mengembalikan kondisinya seperti sedia kala? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Misi penyelamatan resmi dimulai. Coba lihat tantangan yang kita hadapi. Ada noda jamur yang udah menyebar, warna kain yang menguning karena usia, dan bahkan ada noda luntur. Ini bukan pekerjaan enteng. Salah langkah sedikit, kainnya bisa rusak. Makanya, kita butuh strategi dan pasukan yang tepat. Dalam setiap misi, kita butuh tim yang ahli. Nah, untuk misi kali ini, tim kita terdiri dari 4 agen pembersih super. Inilah persenjataan kita, yang masing-masing punya tugas spesifik dan sangat krusial. Kenalan dulu ya sama tim kita. Ada sunlight, pemutih, sodium perkarbonat, dan citron. Kelihatannya sederhana kan? Tapi kalau dipakai dengan urutan dan cara yang benar, 4 sekawan ini bisa melakukan keajaiban. Sekarang, ayo kita bedah peran mereka satu persatu. Pertama, ada sunlight. Anggap aja dia ini tim pengintai. Tugasnya ada 2. 1, membersihkan kotoran-kotoran ringan di permukaan. Dan yang kedua, ini yang paling penting, dia bertugas mengetes kekuatan kain. Jadi, sebelum kita kasih serangan utama, kita pastikan dulu kainnya cukup kuat. Ini langkah pengamanan yang wajib, men. Selanjutnya, sang pengangkat beban berat alias pemutih. Inilah kekuatan utama kita untuk menghajar noda-noda paling bandel, terutama jamur dan warna kuning. Tapi ada satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar. Di tahap awal, dia harus bekerja sendirian di dalam air panas. Jangan campur dengan apapun dulu ya. Ingat ya, sendirian. Nah, setelah si pemutih bekerja keras, masuklah sang penyempurna, sodium perkarbonat. Bahan ini dimasukkan belakangan. Fungsinya keren banget. Dia bukan cuma membereskan sisa-sisa noda yang mungkin masih ada, tapi dia juga secara ajaib menghilangkan bau pemutih yang tajam itu. Hasilnya, pakaian jadi super bersih dan segar. Dan yang terakhir, sebagai sentuhan pamungkas, ada citron. Ini kita pakai pas bilasan terakhir. Fungsinya kayak poles akhir, memastikan nggak ada sisa-sisa bahan kimia yang menempel dan bikin warna kainnya jadi makin cerah dan cemerlang. Proses restorasi jadi sempurna deh. Oke, timnya udah kita kenal semua. Sekarang, yang paling penting adalah melihat bagaimana mereka beraksi secara berurutan. Sekali lagi saya tekankan, urutan adalah kunci mutlak dari keberhasilan metode ini. Jangan sampai tertukar. Jadi begini prosedurnya, ada 6 langkah. Pertama, tes dulu pakai sunlight. Lanjut, rendam di air panas yang isinya cuma pemutih, biarkan selama 1 atau 2 jam. Kalau noda udah mulai pudar, baru deh kita masukkan sodium perkarbonat. Terus, rendam lagi sampai airnya dingin, ini bisa makan waktu 2-4 jam. Terakhir, tinggal bilas sampai bersih pakai citron. Prosesnya memang butuh kesabaran ya. Nah, ini dia inti dari rahasia metode ini. Kenapa sih harus dipisah? Gini, bayangkan ini kayak serangan 2 gelombang. Tahap pertama, pemutih melancarkan serangan utama yang agresif buat hancurin pertahanan noda. Baru setelah itu, sodium perkarbonat masuk sebagai gelombang kedua untuk menuntaskan sisanya, menetralkan kondisi, dan kasih dorongan ekstra. Jadi jangan pernah campur mereka berdua di awal ya. Setelah semua proses yang panjang dan butuh kesabaran itu, akhirnya kita sampai di momen yang ditunggu-tunggu. Hasilnya, sebuah kemenangan sejati. Dan tentu saja, ada beberapa tips penting yang perlu kalian ingat biar bisa meraih kemenangan yang sama. Ini dia rangkuman tips ahlinya. Pertama, kuncinya direndam, jangan digosok-gosok ya, kasihan kainnya. Kedua, cara ini juga aman kok buat warna-warna pastel atau krem. Malah bisa bikin warnanya makin cerah. Ketiga, jangan kaget kalau pas masukin sodium perkarbonat, ada suara mendesis. Itu normal, tandanya dia lagi bekerja. Dan terakhir, yang paling penting, sabar. Percayalah, hasil akhirnya akan membayar lunas penantian kalian.
Jadi, setelah kita lihat sendiri bagaimana sebuah kenangan bisa diselamatkan dari ambang kerusakan, sekarang pertanyaannya saya lempar ke kalian. Coba deh cek lemari. Mungkin ada baju warisan, gaun spesial, atau kain berharga lainnya yang punya cerita sendiri dan butuh diselamatkan. Jadi, pakaian bersejarah mana yang akan jadi misi penyelamatan kalian selanjutnya?